Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini. Untuk kali ini saya akan men-share kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat yang diberikan oleh salah satu narasumber kita. Nah, kebetulan ibu ini adalah ibu yang bertestimoni asal dari Sulawesi Selatan, ya, atau di kota Makassar, ya. Jadi kebetulan kemarin saya sempat menelpon beliau, dan telepon itu saya rekam, ya, pembicaraan itu saya rekam dan sudah minta izin juga dengan beliau. Tapi rekamannya tidak lewat kamera ini, jadi saya rekam suara aja, dan nanti akan saya tayangkan, akan saya perdengarkan kepada teman-teman semua. Cuma harap dimaklumi ya, kalau nanti mungkin ada bagi sebagian besar teman-teman mungkin yang kurang mengerti dengan tutur ataupun ataupun bahasa ibu ini, karena dia menggunakan bahasa Indonesia dengan logat ataupun dialek khas Makassar, ya. Jadi kalau saya sebagian besar ya alhamdulillah mengerti, tetapi mungkin ada orang-orang yang mungkin kurang paham. Jadi intinya ibu ini mengisahkan tentang keberkahan ataupun keajaiban salawat yang beliau rasakan manakala beliau ini diberikan umroh secara gratis. Jadi beliau sudah lama berdoa kepada Allah SWT, dan alhamdulillah beliau merasakan bahwa beliau diberikan kesempatan untuk bisa berangkat umroh secara gratis, yang mana umroh ini dihadiahkan oleh anak kandungnya sendiri. Dan yang aneh, yang ajaib itu adalah dalam proses pengurusan, baik itu pengurusan paspor, pengurusan yang lain-lain. Nah, semua nanti bisa teman-teman dengarkan, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa paham dengan apa yang ibu ini akan utarakan, karena menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek ataupun dengan logat khas Sulawesi Selatan atau khas Makassar. Jadi semoga saja testimoni ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman juga yang ingin agar testimoninya atau kisah-kisah keajaiban salawat yang ditayangkan di channel YouTube ini, langsung saja untuk mengirimkan testimoninya ataupun kisah-kisah keajaiban salawatnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan kirimkan testimoni Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mendengarkan kisah keajaiban salawat dari ibu yang berasal dari Makassar ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, ibu. Ya, ibu. Masya Allah. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Ruhaya. Masya Allah, ibu. Alhamdulillah. Ibu mau cerita apa sama saya? Saya berterima kasih atas itu bimbingannya. Karena mungkin bimbingannya ini Ustaz iya. Sampai saya dapat panggilan. Panggilan apa nih, Bu? Panggilan ke Baitullah. Ibu mau umrah atau mau haji? Umroh? Umrah. Bagaimana ceritanya, Bu? Coba ibu ceritakan dulu bagaimana ibu bisa dapat panggilan. Mulai dari awalnya enggak usah dari awal ya. Iya, pokoknya yang penting-penting sajalah, yang penting saya mengerti ceritanya begitu. Iya. Kan saya itu bergabung tahun 2003. Bergabung ke mana? Bergabung di Selawat Group toh. Oh, grup Selawat saya. Oke. Terus? Sebelumnya kan 2 bulan sebelum bergabung saya sudah beli memang bukunya lewat online. Oh, belum buku saya, buku Salawatin aja. Iya, bukan Salawatin aja, yang 2 itu. Tapi saya tidak tahu bilang Pak Ustaz menjual. Oke, terus? Jadi saya beli. Oke. Dan sebelumnya
kebetulan saya buka-buka itu anunya Facebooknya selalu saya muncul kalau buka Pak Ustaz yang muncul. Oke. Akhirnya saya bilang mungkin petunjuk ini mungkin petunjuk ini. Akhirnya saya yakini di situ. Jadi sebelum saya bergabung saya sering berselawat. Selama saya tahu itu dari YouTube. Akhirnya saya dibelikan bukunya sama Adipta. Langsung 2. Oke. Terus? Sebenarnya sudah dapat dari situ baru 2 minggu itu hari. Alhamdulillah ada orang datang. Kan kebetulan pekarangan teras agak luas di depan. Oke. Minta sewa gerobak untuk jalan kote. Oke. Alhamdulillah saya kasih itu hari 800 per bulan. Ya. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Sampai akhirnya ada lagi penjual buah masuk. Sering dapat. Alhamdulillah. Cuma pada saat itu saya malu saya nanti insya Allah saya juga akan curhat sama Pak Ustaz ini kalau ada yang gede. Banyak alhamdulillah akhirnya ini baru-baru. Ya. Saya tidak sangka sama sekali karena sering itu setiap sujudnya Umi saya minta memang untuk naik, apalagi kalau sudah kasih lawat minta untuk berkunjung juga ke Baitullah. Masya Allah. Terus, cuma tidak banyak Jis. Tidak banyak cuma rutin. Ibu berapa biasanya selawatnya Bu? Berapa banyak? Biasa sesuai dengan itu biasa kalau kita selawat grup yang 2.000 toh. Oh gitu 2.000 saja. Oke. Terus? Begitu. Jadi kalau salat fardu kadang 1.000 kadang 500 cuma rutin. Oke. Nya juga baru ada itu yang di buku tadi awal, ada di buku itu di halaman pertama itu sallallahu alaihi wasallim wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Masya Allah. Wala nabiyuna Muhammad. Itu dulu baru kusalami dulu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Baru ku baca itu juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu. Sesuai yang di buku saya baca itu. Baru saya selawat Oke. Jadi dua tasbih digital saya pakai. Satu untuk saya pakai salat 5 waktu. Oke. Dan satu saya pakai kalau keluar. Ya. Jadi saya tidak gabung itu tasbih yang saya pakai di rumah sama tasbih yang saya pakai kalau pergi keluar. Oke. Terus? Akhirnya sama sekali saya tidak sangka ini Natal. Jadi waktu itu tanggal 23 kan tanggal lahir Umi itu tanggal 23. Sampai jam begini malam kukira dia kasih ke bingkisan adik semua karena saya punya anak kelima. Ya. 5. 2 di Bandung, 3 di sini. Jadi itu hari saya tidak sangka sama sekali bilang maka nak kasih umrah. Padahal dia sembunyikan Kak. Jadi waktu tanggal 25 dia kasih ke dia, cuma kasih apa sihnya di dalam. Saya sangat gembira memang Indomie. Terus siapa yang mengajak umroh? Yang mengajak umroh siapa?
Ya, Siapa yang mau? anak saya di Bandung. Anak ibu yang di Kebetulan- Bandung. Iya, sama anak sini. Oke. Eh, saya disembunyikan itu papan karena tidak tahu sama sekali Nas. Sudah di pelunasan pas tanggal 23 kan mendaftar katanya tanggal 17. Oke. Tanggal 23 belum juga saya tahu. Jadi itu malamnya dia kasih ke amplop 5.000 sinyala di dalam. Saya bilang biar begini Nas saya syukuri tau. Ternyata dia kasih ke lagi amplop ada tulisannya dengan gambar Ka'bah di situ. Weh, langsung di situ kan tidak percaya. Aku bilang di mana ambil uang saya punya anak ini tau. Di mana? Akhirnya dia lihatkan pelunasannya. Baru belum ini nak, belum mengurus paspor. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin itu pas kita tantang anak saya dia maaf, daftarkan ke di situ paspor tapi tidak bisa tanggal 29 pi. Nah ada kosong. Saya bilang tanggal 5 rencana pergi. Belum tentu itu selesai. Berarti nanti kalau ada nasib itu pergi. Jadi itu pergi. Jadi dia panggil ke sana. Karena bilang tertutup ki. Tapi alhamdulillah berkat itu selawat tuh. Keajaiban selawat. Nah, saya salam dulu sebelum keluar di rumah. Saya salam dulu sama Rasul. Nah, yang saya baca itu Allahumma yang saya baca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Baru ku baca innallaha wa malaikatahu di pintu itu. Baru ku baca selawat batas ke situ. Alhamdulillah sampai di situ. Dia bilang datang lagi foto. Padahal itu kalau bayar itu yang normal 3,5. So ini tidak yang bayarkan 750.000 langsung foto lagi. Oh, Masya Allah. Terus? Alhamdulillah jadi saya disuruh ke Dayak besoknya bilang pergi foto. Makanya Adeta dia bilang itu kalau mi ke sana tidak tahu apa nak baca. Baru lucu lagi dia bilang kalau mau foto harus bawa berkas. Tahu nak? Foto untuk paspor harus bawa surat nikah, ijazah terakhir, sama KTP, foto KTP. Sudah disiapkan di rumah sini kemarin. Oke. Jauh sekali. Ya, sekalinya saya pergi ke sana di tengah jalan. Saya lupa tu berkas. Maaf, dia bilang anak saya tu yang perempuan, yang cewek, yang bawa saya ke sana. Mi, kita bawa berkas itu. Saya bilang tidak. Lupain nak. Lupa sekali. Sampai marah-marah di situ di jalan. Dia bilang tidak bisa begini sampai jam 11 kemarin. Nah ini waktunya dari jam 9. Tapi alhamdulillah betul-betul Tuhan Maha Pengasih nak. Sampai di sana tak lama saya menunggu itu. Aku bilang Mi, kalau begitu bilang bagaimana kalau dikasih Grab itu berkasnya Mi? Saya bilang jangan Makina. Tidak gitu kita masuk Mi. Masuk ke di bagian foto. Iya alhamdulillah ada berkasnya di sana. Dia bilang kita bawa berkas Bu. Aku bilang tunggu dulu di. Maka itu bilang terus terang tidak ada tapi dia beri ijazah Ki. Sudah ada berkas tadi sini. Sama yang saya simpan di rumah. Saya bilang Masya Allah betul-betul ini mungkin ini sudah saatnya saya pergi, sudah saatnya saya diundang. Saya bilang bukan Tuhan yang bikin naik. Saya bilang betul-betul ini. Saya mau berterima kasih sama Pak Ustaz. Ibu berangkat tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober nak. Masya, berapa lama di sana? 9 hari atau 13 hari? 12 hari katanya dengan perjalanan. Jadi 5 hari di Mekah dulu katanya tiba, baru di Madinah. Jadi 5 hari katanya di Madinah, 5 hari juga di Mekah. Ibu berangkatnya di Mekah dulu kan sendiri atau dengan anak atau dengan ada temannya? Sendiri.
Oh, Nah, saya tahu baru beberapa hari saya tahu. Tadinya tidak percaya karena tahu, saya bilang ya Allah, baru belum ada nih yang tahu. Saya punya saudara belum ada yang tahu, cuma kita ini yang tahu kedua. Ibu di mana tinggal? Di Makassar ya? Di mana? Di Makassar, Minasa, Goa. Biasa kalau orang mau umroh itu kan dibikin ada acara-acara selamatan di rumah begitu ya? Iya, biasa ada undang orang, tapi saya diam-diam, nah tidak betul. Saya rencana nanti insya Allah nanti kalau mau berangkat baru saya pergi jabat tangan. Oh iya. Tapi tadi yang kasih tahu tidak ada. Ada itu nak grup selawat tak juga tahu yang termasuk tidak jauh dari rumah sekitar 3 kilo. Dibilang dia bilang bagaimana kita ini, dia tadi baru teleponan, dia bilang bagaimana kita, saya bilang alhamdulillah banyak kita dapat ada anunya, bilang iya alhamdulillah sering, cuma saya tidak mau karena saya tuh takut Kak, jangan sampai orang bilang iri ya itu. Saya takut betul. Baru lucunya lagi nanti seminggu 2 minggu setelah ada gerobak masuk itu, kebetulan kan itu kalau musim hujan masuk air di teras. Iya. Kenapa tiba-tiba ada anak kemenakan yang pengantin baru bawakan peping yang batako 400 biji. Terus untuk apa itu? Untuk teras, kasih naik teras supaya tidak naik air di teras. Alhamdulillah. Jadi tukangnya saya tidak bayar, PP-nya juga saya tidak bayar, saya tidak tahu sama sekali. Karena kebetulan 3 tahun yang lalu, saya punya suami sudah meninggal. Jadi sebelumnya saya bergabung itu selalu saya melamun apa. Itu biasa Adeta dia bilang tidak ikhlas ki Umi sama baku kan 5 anakku Jadi alhamdulillah selesai semua. Ada di Bandung 2, yang nomor 2 di Rumah Sakit Hermina kerja. Yang cowok juga 1 ada. Iya. Jadi baru 1 yang habis nikah, jadi cucuku baru 2. Iya, baru 2 di sini. Makanya aku bilang selama saya ini terhibur Kak. Tidak ada nuku itu. Bayangkan sebelumnya lagi itu sudah bergabung sering keluar masuk rumah sakit. Saya bilang mungkin ujian ini sama saya. Mungkin dibersihkan dosa-dosaku. Tapi alhamdulillah sekarang sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu setiap hari ikut selawat? Setiap hari Ibu ikut? Oh iya, kadang kalau keluar karena pasti ada waktu selawat. Kan saya ini kan tidak punya kota, cuma wifi di rumah. Jadi kalau saya keluar tidak ikut Kak. Oh begitu. Alhamdulillah. Tidak pernah ke Alpaya di salat tengah malam. Iya. Cuma ada lagi saya pertanyakan ini, Ustaz. Apa itu? Kalau umpama di pesawat bagus, maksudnya jangan misalnya bahasa lain, maksudnya bacaan yang lain selain selawat, tidak usah selawat saja saya ucapkan. Ya bagus, saya juga begitu. Dulu saya umroh, saya di dalam pesawat salawat saja. Kalau kita baca salawat nanti waktu umroh, nanti ketika Ibu di Mekah, di Madinah, banyak kemudahan-kemudahan yang Ibu rasakan nanti, dimudahkan semua. Coba Ibu nanti rasakan sendiri ya. Iya, terima kasih banyak. Itu saya juga menanyakan karena apakah bisa ini tidak diduakan ini selawatnya sepanjang di pesawat Boleh lah, masa tak boleh? Alhamdulillah. Sampai itu biasa saya kasih tahu saya punya saudara tuh. Kalau dia bilang perbanyak selawat dek, perbanyak selawat. Dia bilang anunya juga ini jadi jadi ustaz Saya ada ustazku. Ku bilang mantap Pak Ustazku, saya ada ustazku namanya ini. Tapi ku bilang alhamdulillah karena saking gembira aku panggil anak ini Pak Ustaz. Tak apa-apa Cina.
Nggak apa-apa lah. Masa tidak pernah koming-koming itu dia di grup. Takut kah jangan sampai itu je biasa amin-amin kalau koming-koming lain. Takut kah koming-koming di luar ini di grup. Iya. Masya Allah. Apalagi biasa saya baca itu nah Ustaz tuh bilang kalau di luar masalah dibahas tidak boleh. Jadi saya takut kayak biasa. Masya Allah Ibu, semoga sehat-sehat Ibu ya, dan semoga dimudahkan, dilancarkan semua. Iya. Alhamdulillah berasa apa tidak susah. Makanya itu saya lagi dia bilang itu kenapa bisa ada itu berkas tadi sana Umi? Kenapa ada di rumah toh? Ada di rumah, kenapa ada bisa? Aku bilang walau Tuhan Maha Pengasih. Itu mina anak baru lucunya lagi itu biasa. Nah dia bilang kalau Umi tuh ditemani bagus Ki. Gampang Ki aku bilang apa kelebihanku tidak ada padahal cuma itu yang salah. Biar tidak kalau sama kan anak semua keluar tidak kedengaran. Tapi kan pakai masker tidak lihat dia juga anuku bila goyang-goyang. Biasa di motor kak di mana kalau dibonceng jadi ada khusus memang itu anuku untuk kupakai tasbihku. Masih bagus sampai sekarang tasbihnya masih bagus. Iya alhamdulillah masih bagus. Iya. Tapi tidak apa-apa gitu kalau umpama dia tahu teman-temannya lain. Apanya? Apa yang itu ceritaku tadi aku bilang tidak apa-apa Jina kalau umpama dia tahu teman-temannya lain. Tahu apa nih? Tahu ibu mau pergi umroh diketahui orang begitu maksudnya? Masukku bukannya termasuk karena saya ceritakan tadi dari awal Tona. Iya sampai akhir saya bilang betul-betul itu keajaiban selawat toh. Oh, dia tidak apa-apa ibu nggak apa-apa. Cuma sempat saya main tadi memang itu di telepon itu yang teman grup yang di Suminasa juga. Dia bilang bagaimana kita ini? Aku bilang alhamdulillah. Dia bilang saya ini belum pernah dapat. Aku bilang jangkit mengeluh. Si pengeluh itu tidak baik. Jadi saya itu terus terang biar saya tidak punya uang, saya nggak akan saya punya uang. Nah, iya. Jadi Nabilang orang banyak uangku padahal kasihan orang. Alhamdulillah tidak putus masuk. Nah alhamdulillah itu saya bilang berterima kasih banyak ini sama kita ya gembira aku kurasa. Sampai itu biasa adik-adik aku kasih tahu jangan selalu lupakan istighfar perbanyak selawat. Iya, aku bilang begitu. Ada itu di buku Pak Ustaz yang sebelumnya yang awal itu Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad. Suka juga itu kan. Oh, Masya Allah. Iya, kalau salat sunat kata itu Quran. Masya Allah, bagus tuh, bagus. Iya, tu bilang percuma kita baca buku kalau tidak diambil dari situ. Iyalah. Itu buku, ada di tempat tidurku di dekat bantalku. Jadi kalau lagi ku buka lagi. Tidak di meja ku simpan di tempat tidur. Supaya gampang aku dapat. Oh iya, Masya Allah, supaya bisa membaca Bu ya. Iya. Itu Ustaz, karena kita kan biasa kalau itu katanya ini hari Jumat hari tanggal 5 kan berangkatnya, cuma saya belum tahu kapan jamnya. Jadi manasinya tanggal 22.
Iya. Jadi kalau begitu bisa, karena katanya di Mekah sampai bisa itu niat mandi ihram memang di rumah atau bagaimana? Mandi apa Bu? Ibu mandi apa? Iya, mandi ihram. Mandi ihram. Nah, nggak boleh. Mandi, saya belum tahu, nggak pernah dengar saya mandi ihram itu seperti apa. Cuma ya kalau mandi sunnah. Kamu mandi dulu orang baru pergi. Oh itu Masukkan di sana. boleh saja, kalau di sana pun boleh. Pokoknya kalau kita mau itu mandi sunnah namanya itu boleh, nggak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa jadi itu niat memang kini umrah memang baru berangkat dari rumah. Tergantung ibu ngambil mikot dari mana. Ada namanya mikot ibu. Nanti ibu tanya sama anunya ya, sama petugas umrohnya. Di Mekah katanya tiba. Nah bilang kemungkinan ini di bandara yang ganti pakaian. Karena ada pakaian seragamnya. Dia bilang di bandara ganti pakaian ini. Baru lucunya lagi, ada lagi itu, Masya Allah, lucunya lagi tuh koper. Ada kan koper besar. Ya. Koper besar itu bisa tidak diambil. Jadi kalau diambil tambah uang 500. Terus? Saya dikasih gratis. Kok bisa? Waktu baru-baru itu ambil ke koperku nak. Nah sekalinya karena satu di koperku toh. Aku bilang kami satu bisa di koper lain. Aku bilang supaya irit kiwannya nak. Begitu tuh ceritaku. Aku bilang bisa di koper lain nak. Aku bilang sama itu anunya dibawa. Diterapil nak bilang bisa ji. Cuma serunya kita dikasih. Kalau mau kita pilih ini tidak apa-apa. Saya kasih ke ini. Bilang katanya 500 itu. Dia bilang tidak usah dibayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Serba gampang Mina. Alhamdulillah, gembiraku. Mana lagi ini anunya? Ini lagi vaksin. Itu kan anunya tidak tahu siapa yang bayarkan ini paspornya. Kan normalnya paspornya 3,5, tapi tidak ada waktu. Nanti tanggal 29 jadi orang di dalam yang nguruskan. Saya tidak kasih uang. Ternyata itu biayanya tuh 1,5, dia kasih tahu anak saya. Tapi sampai di sana tidak tahu siapa yang membayarkan. Dia bilang sudah dibayar. 150 itu paspornya. Saya bilang kampung betul ini. Tidak tahu siapa yang membayarkan nak. Alhamdulillah, mungkin Tuhan mulia ini saya. Iya, berarti ibu waktu mau ambil paspor tidak perlu bayar lagi? Iya, jadi kalau ini katanya 4 hari baru selesai toh, jadi 3 hari ini nak. Kan dibayar memang baru jadi baru foto ternyata sudah terbayar 750. Padahal yang normalnya kan 350 kalau kita mendaftar, tapi lama. Nanti tanggal 29 pada kosong. Tapi kebetulan ada telepon kemarin, saya pergi, makanya itu waktu kita chat-chatan toh. Nah bilang tertutup nah bilang itu ada tanah. Dia bilang tertutup Mimi. Tanggal 29 lagi baru ada kosong. Saya bilang tapi salah kalau Tuhan itu menginginkan saya pergi. Jadi pastikan diri. Sama juga penting. Sama juga ini yang vaksinnya kan 300 yang meganiti. Tapi itu dokter kebetulan saya konsul lagi di Rumah Sakit Hermina. Dia bilang kalau mau pergi saya sarankan lagi vaksin flu, karena dia tahu kan bilang saya tidak bisa kena dingin. Dia bilang saya sarankan anti-PC dulu. Ternyata tadi klinik yang di Minasaupa yang influenza 200 di 40, jadi 300 500 sudah terbayar juga. Siapa yang bayar? Nggak tahu juga.
Enggak ada. Dan sudah terbayar. Jadi tinggal datang ke nanti tanggal 14 hari itu mau berangkat. Nah, vaksin tapi tidak mau kasih bersamaan nih. Jadi tanggal 18 vaksinnya nanti vaksin influenzanya. Tapi ku bilang jadi berapa bayarnya? Dia bilang, sudah dibayar. Tak tahu siapa yang bayar. Ya, berkas selawat kan. Pejabat selawat semua itu nak. Masya Allah. Ustaz. Luar biasa Ibu. Atau mungkin anak Ibu yang sudah bayar, bukan? Bukan anak Ibu yang bayar? Bukan. Saya tanya anakku, dia bilang saya tidak bayar. Baru aku suruh tanya di situ. Oh ya Allah, ajaib sekali itu. Saya bilang begitulah, baik barangkali kalau orang bayar itu bagaimana. Masya Allah. Ya. Ini kasihan itu biasa saya menangis kayak ini, bilang kayak tidak ada saudara ketemani bagaimana saya. Tapi itu misalnya setujuku tidak ada betul, biar setuju biar jalan aku baca itu nanda apa bagus juga itu nanti sambil selawat sambil saya baca Rabbi syrali sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa itu nak? Bagus itu. Saya baca setia setuju biar setuju pertama, setuju kedua. Masya Allah. Ya Allah. Itu aku baca supaya mudahkan perjalananku di sana nak. Tidak ada ini sana keluarga ketemani, tidak ada. Biar satu. Gak apa-apa kalau Ibu banyak salawat walaupun tidak ada ikut keluarga, tapi Ibu nanti dimudahkan Allah semuanya. Ada nanti saudara-saudara yang bantu Ibu nanti. Walaupun Ibu tidak kenal, itulah menjadi saudaranya nanti ya. Ya, amin. Doakan saya sampai saya selamat pergi dan pulang. Amin. Nanti kalau Ibu sudah pulang, nanti Ibu telepon lagi, cerita lagi ya di sana tentang apanya, kisah-kisah di sana. Iya. Oke, Ibu, terima kasih banyak ya sudah bercerita. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Cerewet kayak ini saya. Nggak apa-apa. Salam sama istri tanah. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah nanti saya sampaikan ya. Itu nuta. Selalu ku buka status tak. Senang kuliah kita menyanyi. Oh. Masya Allah. Iya Bu, Masya Allah. Oke. Salam sama grup. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu ya. Kita tutup dulu Bu ya teleponnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.